Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan Praktek Ibadah Tayamum. Bersama saya Lahad. Dalam kesempatan ini akan disajikan mengenai praktek atau tata cara tayamum berdasarkan referensi dan dalil-dalil dari hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menyajikan tentang tata cara atau praktek tayamum, terlebih dahulu kita lihat konsepsi tentang tayamum. Pertama, pengertian. Tayamum adalah bersuci dengan mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah atau mandi wajib merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bagian terakhir ayat ke-6 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, lalu apabila kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar, dari Ammar bin Yasir, radhiyallahu an, di bagian akhir hadis disebutkan, qala fadaraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperagakan tayamum dengan menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah, lalu beliau meniupnya. Kemudian beliau mengusapkannya pada wajah dan kedua tangannya. Hadis ini lafaz riwayat Bukhari. Juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Daraqutni dengan lafaz lain, tetapi maknanya sama. Apa saja sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum? Pertama, sakit yang tidak boleh terkena air. Kemudian berada dalam perjalanan jauh dan sulit untuk mendapatkan air. Selanjutnya, tidak mendapatkan air untuk bersuci. Kemudian apa saja alat untuk bertayamum? Alat yang dapat digunakan untuk tayamum adalah debu suci yang didapatkan dari tanah, dari batu atau kapur, dari tembok, atau benda atau tempat lain yang diyakini ada debu dan debunya itu suci. Adapun rukun tayamum yang pertama adalah berniat. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib.
Baik, kita akan sajikan tata cara tayamum. Pertama adalah berniat. Artinya, berniat atau menyengaja melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat di dalam hati, tetapi bagi yang ingin melafazkan atau yang dikenal dengan ingin memakai nawaitu, maka dapat menggunakan lafaz niat berikut. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Dan menghadap kiblat. Posisikan agar kita saat bertayamum dalam posisi menghadap ke kiblat. Kemudian menempelkan kedua telapak tangan ke area debu atau tanah. Kan? Ya. Pukulan pertama ya. Setelah itu Atau ke arah tembok yang diyakini ada debu. Atau ke arah batu, bata, atau ke meja yang diyakini ada debunya. Kemudian, mengusapkan telapak tangan yang sudah ditepukkan ke debu tadi ke wajah hingga rata. Selanjutnya, menyapukan telapak tangan ke kiri dan ke kanan. Sebahagian ulama mazhab cukup sampai pergelangan saja. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, menyapu telapak tangan hingga siku. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Daraqutni. Dari ujung tangan, ujung jari-jari tangan, celah-celah tangan, hingga ke siku. Siku tangan kanan. Demikian juga tangan kiri. Dari jari tangan sampai lengan hingga siku. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan ini yang masyhur dipakai umat Islam. Ya, lalu jarinya digabungkan ke celah-celah jari tangan kanan dan kiri. Selesai pelaksanaan tayamum. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang dapat membatalkan tayamum? Tentunya semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian saat menemukan air bagi yang tadinya tayamum karena tidak ada air, maka saat menemukan air maka secara otomatis tayamumnya batal. Dan apabila hendak melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang mensyaratkan wudhu, maka dia harus mengambil wudhu kembali. Lalu apa saja yang boleh dilakukan setelah bertayamum? Kita dapat melaksanakan amal atau ibadah setelah bertayamum sebagaimana kita boleh atau dapat melaksanakan semua amal atau ibadah setelah berwudu, seperti sholat, memegang dan membaca Al-Quran, zikir, tawaf, dan lain-lain. Demikian tata cara dan praktek pelaksanaan tayamum. Ini diperoleh dari referensi dan dalil-dalil, mulai dari kitab-kitab fikih, kitab tentang hadis, hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekian tayangan video tentang praktek ibadah kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.